Produksi yang ketiga, lanjutan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Produksi media yang ketiga ini sifatnya sangat praktis dan memberikan gambaran tentang bagaimana mengevaluasi suatu produksi. Hal ini harus dilakukan karena memang suatu produksi harus diikuti dengan evaluasi yang konkret, yang baik, yang objektif, sehingga produksi ini bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Kegiatan ini untuk mengetahui kondisi objektif dari proses produksi yang meliputi sasaran prosesnya bagaimana, hasil produknya bagaimana, komponen-komponennya bagaimana, dan secara keseluruhan bagaimana. Kemudian dilihat dengan follow up yang akan diadakan setelah keseluruhan dievaluasi. Produksi itu apa? Yang pertama, sesuai dengan tujuan, ini cukup jelas. Yang kedua, kualitas produksi, apakah terang apa tidak terang, apakah bisa ditangkap apa tidak, sesuai dengan pemakai, pada level pemakainya siapa, apakah orang masyarakat, apakah siswa kelas berapa, akuntabelnya dapat dipertanggungjawabkan dananya, dan di mana letak kekurangannya, kelemahannya, produksi itu bisa diperbaiki, direvisi atau diedit lagi. Siapa pihak yang memerlukan? Yang pertama, produser, sutradara, pemakai atau user, sponsor, masyarakat, dan pemeran atau talenta. Jadi evaluasi itu digunakan untuk 6 kelompok, itu mungkin bisa lebih. Produser. Udah. Pertama, model monitoring, yaitu yang evaluasi yang mengikuti seluruh proses dengan teliti tiap tahap dari waktu ke waktu. Evaluasi formatif adalah evaluasi kumpulan dari sebagian dari produk, jadinya sifatnya sangat sebagian. Evaluasi sumatif komprehensif, mengevaluasi secara keseluruhan, kemudian uji coba. Dari semuanya ini yang penting adalah uji coba dengan mengikuti prinsip triangulasi, yaitu 3 sudut yang akan dievaluasi. Pertama, individu, kelompok, dan kelompok besar dan kelompok kecil, itu siswa atau pemakai. Kedua, pakar, ahlinya dalam bidang apa, ilmunya juga bisa, dalam bidang metodologinya juga bisa, dalam bidang produksi media produksinya juga bisa, dan instrukturnya, guru, dosen. Jadi ada 3, siswa, pakar, guru, dan dosen. Observasi dengan menggunakan checklist, ini rada sulit tapi memang sering dilakukan. Wawancara pada responden, pada siapa sasarannya, apakah siswa, apakah guru, apakah masyarakat, apakah ahlinya diwawancarai. Dan angket, pada kalau triangulasi, angket dipakai untuk siswa yang jumlahnya besar. Dokumentasi atau anekdotal record, melihat catatan-catatan tentang produksi itu, barangkali ada catatan khusus. Jadi keempat ini menjadi metode atau teknik evaluasi dalam bidang produksi. Lebih operasional, maka ada syarat yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumennya. Jelas di mana komponennya, pakar, siapa yang menjadi respondennya, bentuknya harus sederhana, tidak terlalu sulit cara mengisinya, pilih terbuka atau tertutup. Yang pertama, siapa usernya, pemakainya, petugasnya, kerabat kerja,
pelakunya atau talentnya, penata lagu atau sutradara, produser, pimpinan produksi, editor adalah yang mengedit pada setelah selesai baru diedit oleh editor, dan masyarakat sendiri yang memakai atau mengetahui, dia bisa memberikan respon sebagai bahan evaluasi terhadap produksi. Apalagi dalam produksi, kesulitan pertama tidak jelas tujuannya, tidak jelas apa yang dimaui, lingkupnya terlalu luas atau skupnya terlalu luas, kurang fokus, tidak jelas instrumennya, yang ditanyakan apa, sasaran kabur, artinya kabur itu siapa yang menjadi yang dievaluasi itu terlalu banyak atau tidak bisa memberi jawaban dengan tegas. Respondennya sudah dicari, pelaksanaan kurang motivasi, ini sangat penting. Pelaksanaan evaluasi harus punya motivasi dan tidak boleh lemah, karena harus bersemangat. Perlu waktu dan dana, saya kira cukup jelas. Sampailah kita pada langkah-langkah produksi. Langkah-langkah produksi ini bisa dipakai sebagai proposal untuk melakukan produksi. Yang pertama, tujuan evaluasi. Apa yang dicari oleh evaluasi? Menarik, sesuai tujuan, out of date, rusak, cacat, apa yang mana yang dicari dalam evaluasi produksi? Siapa yang menjadi respondennya? Sasarannya apa? Siapa respondennya? Apa isinya? Kemudian yang ketiga, respondennya siapa? Itulah. Ini dibuang. Ini. Ya nanti aja. Ya. Respondennya siapa? Teknik pengumpulan datanya pakai apa? Observasi, angket, tes. Oh, tidak ada tes. Dalam produksi tidak ada tes, yang ada adalah angket, evaluasi, angket atau observasi atau interview, wawancara. Macam evaluasinya apa? Jelas. Kapan dilaksanakan? Siapa pelaksananya? Siapa penerima laporan? Laporan untuk siapa? Untuk produser atau untuk masyarakat atau untuk kepala dinas, sehingga perlu dirumuskan. Masing-masing punya ciri khas dalam masalah pelaporan. Relevansi, ini relevansi. Maka kita ingin memberikan contoh bagaimana instrumen evaluasi produksi. Yang kita evaluasi adalah komponen. Yaitu gambarnya sesuai apa tidak, suaranya cukup terang apa tidak, narasinya, pembicaranya cukup terang apa tidak, urutan-urutan atau sekuensial, warna, estetika, contoh, dan kemudian latarnya bagaimana. Ini dijawab dengan ya dan tidak, kurang dan sebagainya, tetapi harus diikuti dengan halaman mana, bagian mana. Saya ulang sekali lagi, pengisian ini harus diikuti dengan di mana tempatnya, suara kurang terang, warna kurang terang misalnya, contohnya tidak jelas, tidak relevan, harus disebut di halaman mana atau bagian mana. Begitu juga pada komponen substansi atau isinya, sesuai dengan tujuan, otentik, jelas, konkret, di halaman mana, di bagian mana harus jelas. Tanpa penjelasan mengenai halaman di mana, bagian mana, tidak mungkin diadakan revisi, karena tidak semua itu sama, tidak semua tidak jelas, tidak semua tidak konkret, tidak semua tidak ada narasi yang jelas. Jadi harus jelas narasi di halaman berapa, jelas kejelasan di halaman berapa tentang isi dan sebagainya.
maupun pemain. Apakah pemain itu sudah sesuai dengan tujuan? Apakah tidak menimbulkan keributan atau ketidaksetujuan atau kritik-kritik yang menyatakan kurang tepat? Apakah cukup teratur? Apakah jelas perannya? Apakah tidak kaku? Bagaimana pakaiannya? Bagaimana suaranya? Bagaimana mimik dan pantomimik? Dan pantomimik lain-lain. Jadi presenternya juga di pemain atau presenter atau lainnya juga dievaluasi dengan model-model seperti di atas, dengan menyebut mana di halaman mana, di bagian mana. Begitu juga komponen latar, menarik secara keumuman atau menarik sebagian. Ada yang tidak menarik, tidak relevansi, cukup relevansi apa tidak dengan tujuan, cukup tertib, artinya itu sistematik, urutan yang bagus, kemudian lengkap, tidak kurang. Biasanya kurang pada kesimpulan, kurang pada evaluasi akhir dan sebagainya. Maka komponen latar ini perlu diperhatikan juga. Sasaran operasional evaluasi produksi, tujuan, substansi isi, medianya, evaluasi produksinya. Ini lebih gampang untuk dicerna daripada yang saya sebut di atas. Terus seperti contoh-contoh yang ada adalah tampilan atau komponen gambar, komponen fisik yang diperlukan untuk dievaluasi. Gambar, suara, narasi, urutan, warna, peran, tujuan, dan contoh-contoh. Apakah sudah sesuai? Sekali lagi harus diikuti dengan halaman mana yang mempunyai ciri. Pada akhirnya kita akan meminta saudara-saudara untuk membuat proposal evaluasi program dengan isi komponen-komponen tujuan, komponen-komponen teknik evaluasinya, macamnya, dan instrumen. Jadi contoh yang saya buat tadi dibuat sebagai contoh untuk saudara buat dalam satu bentuk proposal yang lengkap. Produksi sebagai follow up daripada produksi yang sudah terbuat. Tolong jangan lupa menyusun evaluasi produksi ini dalam buku produksi yang lengkap dengan tujuan dan sebagainya. Buku produksi akan dibuat oleh Pak Andi atau siapa instruktur berikutnya yang wajib dibuat untuk beri penjelasan tentang produksinya. Saudara, selamat bekerja, sampai ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum.